Saya, Idesa Nyoman Sri Adnyani dari SMA Negeri 3 Denpasar. Saya Nimade Dewi Astuti dari SMAS Kristen Harapan Denpasar. Saya Ninyoman Ayu Arina dari SMA Negeri 11 Denpasar. Dan saya Imade Adnyana dari TK Diatmika Denpasar. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Bu Desa, selamat pagi Bu Dewi. Apa kabar Ibu? Ya, syukur hari ini saya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Oke, baik. Ibu, sebelum kita memulai, saya di sini berperan sebagai pengamat atau observer. Jadi saya akan melihat nanti proses coaching yang akan dilakukan dengan coachingnya nanti. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke Ibu terkait dengan proses coaching. Itu yang pertama adalah tentang rubrik penilaian dalam proses coaching itu ya. Jadi nantinya Ibu sebagai coach nantinya tentu sudah memiliki prinsip coach. Ada 3 prinsip coach Ibu. Yang pertama itu adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi Ibu sudah memiliki yang kayak ya. Kemudian yang kedua Ibu sudah menguasai kompetensi yang ada di dalam proses coaching. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, tentunya dengan teknik rasa. Ya, itu jadi dalam proses percakapan nanti dalam melakukan coaching bersama coachingnya, jadi Ibu menerapkan alur Tirta. Tirta itu yang pertama tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, jadi bisa dipahami ya Ibu dengan prinsip yang tadi. Oke, baik. Sebelum dimulai Ibu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, jadi ada kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dari yang ada? Sebenarnya dari 3 itu saya ingin mengembangkan yaitu kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi kompetensinya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi indikator ketercapaiannya apa nanti Ibu kira-kira yang ingin Ibu capai? Indikator pencapaiannya itu saya bisa dalam kegiatan coaching nanti saya bisa mengarahkan atau mendampingi coaching itu menemukan solusi dari tantangan atau permasalahan yang dihadapi oleh coaching yang bersangkutan sehingga dia bisa terapkan dengan baik. Tentunya tidak lupa dengan menggunakan alur. Iya, saya akan menggunakan alur Tirta. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Semoga proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar bersama coachingnya. Selamat nanti Ibu. Oke, ya, terima kasih Bu Dewi. Selamat pagi Pak Dena, selamat pagi Bu Dewi. Oke Pak Dena, oke terima kasih atas waktu luang yang Bapak Ibu sediakan untuk sesi coaching kita hari ini. Untuk Pak Dena nih terutama yang sekarang menjadi coach saya, itu ya Pak Dena sebelumnya pernah menyampaikan kepada saya kalau dalam kegiatan pembelajaran atau di sekolah itu menemukan sebuah permasalahan di mana rasa hormat siswa kepada guru sekarang ini masih bisa digolongkan tingkatannya dalam tingkatan rendah. Benar seperti itu Pak Dena? Iya benar sekali Bu Desa. Jadi memang benar seperti apa yang Ibu sampaikan. Memang saya rasakan di sini respeknya ataupun rasa hormat itu masih rendah sekali Bu Desa. Oh seperti itu. Jadi saya ingin mengetahui penjelasannya yang lebih rinci ya Pak Dena ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan utama dari Pak Dena untuk mengikuti kegiatan dalam sesi coaching ini? Oke, jadi tujuan utamanya di sini adalah saya ingin mendapatkan solusi ataupun alternatif ya untuk bagaimana kita bisa meningkatkan nilai rasa hormat dari siswa. Terutama pada saat saya mengajar, jadi terlihat sekali bahwa di sana tuh nampaknya siswa itu kurang menaruh rasa hormat. Jadi contohnya ada yang bermain, terus ada juga yang istilahnya tidak menyapa sapa, dalam artian ya tidak menyapa salam gitu loh Bu. Jadi tidak menyapa pada saat kita mengatakan salam ya. Terus habis itu juga ya kelihatan sekali sih kalau mereka juga rendah sekali rasa hormatnya seperti itu. Berarti biarpun ketemu papasan seperti itu ya udah sama-sama jalan di jalan masing-masing. Iya
faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya rasa hormat siswa. Kalau Pak Dena? Kalau saya sih yang pertama itu yang saya rasakan yang menyebabkan hal itu terjadi adalah kurangnya rasa memiliki ataupun sosialisasi juga sih. Itu yang pertama. Yang kedua ya memang karena mereka terlalu sibuk dengan urusan sendiri, mungkin dengan gadgetnya seperti itu yang bisa saya lihat juga di sini. Oke, selain faktor yang tadi Pak Dena amati ya, kemungkinan bisa nggak ada nggak kayaknya yang pengaruh atau faktor lain yang menyebabkan hal tadi selain yang Pak Dena sebutkan tadi? Mungkin karena bosan dengan pembelajaran yang saya kasih, Atau bisa juga dari lingkungan ya mungkin ya maksudnya. bisa, Selain ya, lingkungan. bisa jadi lingkungan yang kurang suportif juga di sini, jadi kurang dukungan seperti itu. Oke, berarti lingkungan yang kurang sportif, kemudian mereka terlalu asik dengan dirinya sendiri, kemudian kalau faktor eksternal lainnya seperti penggunaan gadget dalam kegiatan pembelajaran yaitu bebasnya mereka sekarang membawa gadget ke sekolah. Oke, berdasarkan identifikasi yang telah kita lakukan, menurut Pak Dena nih, plannya atau rencana aksi Pak Dena ke depannya yang kemungkinan bisa Pak Dena terapkan untuk mengatasi permasalahan ini apa saja? Ya, saya sih berpikir awalnya saya cuma memberikan reward, tapi saya berpikir juga itu kurang cukup nih. Jadi menurut saya ke depannya mungkin kita lebih bisa menggalakkan tentang kesepakatan kelas mungkin Ibu, lalu membuat kayak team building, jadi mereka lebih tahu satu sama lainnya bagaimana, dan juga nanti mungkin kita bisa kumpul bersama, jadi mereka lebih tahu pihak-pihak mana yang bisa diajak berinteraksi, terus bagaimana memberikan rasa hormat seperti itu. Oke, sebenarnya ide Pak Dena tadi udah luar biasa ya. Menurut saya dengan terbentuknya tim building di sekolah jadi ada rasa kebersamaan. Selain itu kayaknya bisa nggak kita pertimbangkan melibatkan orang tua siswa? Karena kita tahu sih kalau mereka berkembang tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan di sekolah, bisa juga pendidikan dalam keluarga. Menurut Pak Dena gimana? Ya, itu juga menjadi salah satu rencana follow up-nya Bu. Jadi setelah kita aman nih dengan muridnya, jadi kita rencananya mau berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah dan juga pihak-pihak terkait untuk mengundang orang tua, mensosialisasikan bagaimana program respect yang mungkin bisa kita terapkan di sekolah seperti itu. Berarti di sini sebenarnya lebih mengarah ke sinergi ya, Iya. atau kerjasama antara Pak Dena selaku pendidik di sekolah dengan orang tua selaku pendamping saat mereka kembali lagi ke pihak keluarganya. Oke, nah sekarang agar rencana aksi ini bisa berjalan efektif, penting bagi kita untuk menentukan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang akan terlibat dalam kegiatan rencana aksi ini. Kalau menurut Pak Dena, apa yang menjadi tanggung jawab Bapak dalam melaksanakan rencana aksi ini? Yang menjadi tanggung jawab saya utama adalah bagaimana saya menerapkan disiplin positif. Itu yang pertama, karena sebagai wali kelas juga kan kita harus memahami karakter siswa, terus bagaimana kita memberikan implementasi budaya positif seperti saling menghormati yang baik seperti itu. Jadi itu tentunya nanti akan butuh sinergi dan kerjasama baik antara saya, siswa dan juga murid dan komunitas sekolah lainnya. Oke, Pak Dena, jadi dari sekian rangkaian ide strategi yang Bapak gunakan itu sudah sangat baik dan luar biasa. Saya akan selalu mendukung Bapak, akan memberikan pendampingan dan memberikan masukan dan informasi yang relevan sehingga apa yang Bapak rencanakan itu bisa memberikan pengaruh yang signifikan dan terjadi peningkatan lah rasa hormat siswa terhadap terutama gurunya di sekolah. Nah, coba Pak Dena jalankan dulu strategi ide yang tadi sudah dirancang. Nah, nanti kita akan melakukan evaluasi secara berkala berikutnya. Baik, terima kasih Bu Desa. Ya, sama-sama Pak Dena. Baik, selamat pagi Bu Desa. Oke, Bu Dewi, selamat pagi. Iya, jadi tadi saya sudah melihat hasil coaching Ibu dengan coachingnya ya. Jadi dari hasil pengamatan saya lihat kompetensi yang ingin Ibu kembangkan saya rasa sudah ya, dari yang mengajukan pertanyaan kedua Ibu sudah mampu melakukan itu kepada coachingnya. Sehingga coachingnya bisa menemukan solusi ya, menemukan solusi sendiri ya Bu. Oke, baik, dari situ dari pengamatan yang saya lihat juga
Bu. Jadi ada mungkin yang perlu Ibu kembangkan kembali dari kompetensi yang ada. Oke, dari 3 kompetensi yang harus dikembangkan itu sepertinya satu Ibu. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Karena saya tadi meyakini sekali dan saya sadar sekali ketika melakukan proses coaching di situ saya tidak bisa full 100% ya memperhatikan fokus saya ke kondisi kunci. Karena pada saat itu pun saya sudah membantu juga memikirkan atau saya sedang memikirkan pertanyaan yang relevan dengan kondisi dari si coach tadi seperti itu. Oke, baik Ibu, luar biasa. Tadi sudah mampu mengembangkan kompetensinya dan indikatornya pun sudah tercapai sesuai dengan apa yang ingin diwujudkan. Baik, untuk kedepannya mungkin kita akan melakukan evaluasi kembali Bu untuk kegiatan-kegiatan yang ingin Ibu kembangkan kembali. Oke, Ya, terima kasih. terima kasih. Selamat siang Pak Dena. Selamat siang Ibu Desa. Gimana kabarnya Pak Dena hari ini? Ya, saudara sehat Ibu Desa. Ibu Desa gimana kabar hari ini? Oke, saya syukur hari ini juga dalam kondisi yang sehat. Nah, Pak Dena, sebelum mulai proses coaching nanti akan Pak Dena lakukan dengan coaching, nantinya di sini saya perlu memberikan Pak Dena sedikit penjelasan. Di sini nanti saya selaku pengamat dalam hal ini, di mana nanti dalam proses coaching Pak Dena akan berperan sebagai coach di sana. Nah, seperti yang Pak Dena harus ketahui bahwa saya dalam proses coaching nanti akan menggunakan rubrik penilaian, di mana nanti dalam rubrik itu ada beberapa kriteria yang saya gunakan sebagai dasar pengamatan. Yang pertama itu sebagai coach, Pak Dena itu harus memiliki prinsip coach yang terdiri dari bisa menjalin kemitraan dengan baik nanti dengan coaching, kemudian proses coaching akan berlaku secara interaktif dan kreatif juga. Kemudian nanti Pak Dena bisa mendampingi coach tersebut memaksimalkan potensi yang dimiliki. Nah, selain itu juga ada kompetensi inti yang harus Pak Dena miliki juga selaku coach di sana, yaitu pertama present, yaitu kehadiran penuh. Bagaimana Pak Dena bisa fokus terhadap coaching, mendengarkan permasalahan yang disampaikan, kemudian juga Pak Dena mendengarkan aktif, kemudian bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan teknik rasa yang nantinya akan mampu menggiring coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, tidak lupa juga nanti dalam proses percakapan melakukan coaching itu Pak Dena bisa menerapkan alur tirta. Ya, Pak Dena tahu kan alur tirta itu mulai dari tujuan, habis itu identifikasi dari permasalahan, menghubungkan antara situasi yang dihadapi dengan fakta, kemudian nanti ada rencana aksi yang ingin dilakukan, kemudian nanti tanggung jawabnya seperti apa. Nah, Pak Dena, di sini sebelumnya saya ingin melakukan sebuah pertanyaan atau saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Dena. Menurut Pak Dena nih, kompetensi dari kompetensi coaching yang harus dimiliki oleh seorang coach, menurut Pak Dena sudah memiliki kompetensi yang mana yang ingin Pak Dena nanti kembangkan ketika melakukan proses coaching? Oke, jadi dari kompetensi intinya nanti saya ingin mengembangkan tentang bagaimana caranya saya untuk menjadi pendengarnya aktif pada saat coaching nanti ke depannya, jadi agar saya bisa dapat informasi yang detail tentang apa sih sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh coach saya. Oke, nanti jadi indikator pencapaian nanti yang Pak Dena pakai sebagai dasar menentukan apakah proses coaching ini sudah tercapai atau tidak, bagaimana tujuannya. Jadi dengan saya mendengarkan dengan aktif itu, jadi harapan saya ataupun goal saya ke depannya adalah mengetahui sebenarnya detail masalahnya apa, lalu kita berusaha untuk nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, jadi sehingga kita tahu sebenarnya permasalahan ini solusinya apa, dan tentunya itu bersumber dari si coach itu sendiri. Oke, sepertinya Pak Dena sudah cukup memahami ya bagaimana tahapan coaching yang harus dilakukan. Sebelum kita mulai dengan proses coaching, ada pertanyaan lagi mungkin? Ya cukup jelas sih Bu Desa, Oke, terima kasih. berarti ya terima kasih kembali. Mari kita lanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Oke, terima kasih Pak Dena. Terima kasih Bu Desa.
siang Ibu Dewi. Selamat siang Pak Dena. Iya, apa kabar hari ini Ibu Dewi? Baik Pak. Oke, Apa kabar Pak? saya sehat. Bu Desa apa kabar hari ini? Aduh, saya sehat Pak Dena, Bu Dewi. Oke, jadi kita mau follow up nih setelah kita melakukan praobservasi kemarin. Jadi saya ingin melanjutkan tindak lanjut untuk proses kedepannya. Jadi mohon Ibu Dewi bisa berbagi cerita kepada saya kira-kira tantangan apa nih yang Ibu hadapi. Kemarin kalau tidak salah tentang algoritma ya, jadi saya ingin mendapatkan informasi detail lagi nih tentang tantangan Ibu Dewi ini. Silakan Ibu Dewi. Baik Pak Dena. Sebenarnya permasalahannya itu adalah bagaimana siswa bisa menerima, memahami materi yang memang cukup sulit sebenarnya untuk dipahami untuk anak-anak. Jadi bukan hanya di sekarang aja, tapi sebelum-sebelumnya juga menjadi permasalahan saya dalam mengajar di kelas, dan itu merupakan tantangan buat saya. Jadi bagaimana saya ingin sekali sebenarnya meningkatkan motivasi anak di dalam belajar algoritma. Karena seperti yang kita ketahui, anak-anak kita sangat susah sekali untuk belajar matematika ya, karena basicnya algoritma adalah matematika. Jadi saya ingin merasa bagaimana materi algoritma itu bisa menarik minat anak-anak. Jadi bagaimana memotivasi siswa untuk bisa memahami materi yang saya sampaikan nantinya. Mungkin salah satunya saya berpikir mungkin dengan gamifikasi bisa memberikan solusi yang menarik untuk kegiatan pembelajaran yang saya lakukan nanti. Oke, wah, lumayan ini bagus banget nih tujuannya Ibu Dewi ini untuk memudahkan ya, memberikan stimulasi kepada siswa tentang pembelajaran algoritma. Jadi kalau boleh nih saya lebih dalam lagi untuk mengidentifikasikan tujuan kita melakukan coaching ini, tantangan Ibu Dewi. Kalau boleh diberikan skor skala 1 sampai 10, kira-kira tantangan Ibu Dewi hadapi itu terutama tentang motivasi anak untuk belajar algoritma itu bagaimana? Di skor berapa? Ya? Kalau dibilang skor, kalau 10 tidak terlalu sih Pak, karena dari jumlah sekian anak gitu ya, ada 36 siswa. Jadi tidak semuanya sih, ada beberapa, cuma sebagian kecil bisa dihitung yang suka dengan matematika gitu ya, terutama dengan algoritma. Jadi alur berpikir mereka gitu. Jadi kalau saya tujuannya sih ingin siswa itu biar lebih aktif di kelas dalam belajar, sehingga dengan dia aktif dia bisa lebih memahami materi yang akan saya berikan nanti. Kemudian yang lebih ingin saya tingkatkan lagi adalah bagaimana mereka memang benar-benar bisa menikmati proses belajarnya. Jadi mereka proses belajarnya dapat, jadi kemudian tujuannya saya juga tercapai nanti untuk memahami materi algoritma yang saya berikan. Oke, berarti kurang kalau dilihat dari skala kurang mencapai 10 ya Bu Dewi ya. Oke, nah sekarang menurut Ibu Dewi sebenarnya kendala apa sih yang mempengaruhi motivasi siswa tersebut Ibu Dewi? Kalau kendalanya sih, kalau menurut saya itu siswa itu sering merasa kesulitan dalam memahami algoritma, terutama yang bisa relate dengan kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang ingin saya kembangkan sebenarnya, bagaimana algoritma itu sebenarnya banyak loh manfaatnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu sih tantangannya. Oke, kira-kira ada tantangan lain yang mungkin Ibu Dewi temukan di sini dalam ya istilahnya untuk meningkatkan motivasi tentang pembelajaran algoritma ini? Sepertinya tidak ada sih Pak, hanya itu saja dari satu yang paling ratingnya paling tinggi lah Pak. Oke. Dari yang ada gitu ya. Jadi itu yang ingin saya kembangkan dulu gitu. Baik. Iya. Nah untuk kedepannya kira-kira berangkat dari tantangan yang Ibu Dewi temukan itu ada nggak kira-kira rencana aksi yang mungkin Ibu Dewi bisa kembangkan? Mungkin permainan atau apa yang Ibu Dewi kembangkan bisa dibagikan kepada saya, karena kan tadi Ibu Dewi juga mengatakan bahwa ada gamifikasi ya. Oke, kira-kira kalau di relate atau dihubungkan ke sana bagaimana itu? Sepertinya ini yang menarik Pak, kalau dengan permainan, terutama yang berkaitan dengan teknologi ya, karena kita ingin dekat dengan anak-anak. Gamifikasi dengan pendekatan teknologi. Jadi seperti kita ketahui bersama, anak-anak begitu dekat dengan teknologi, apalagi sudah membawa handphone sendiri. Kalau di tingkat SMA kan mereka sudah punya gadget sendiri, pribadi sendiri. Jadi
kita mencoba untuk memotivasi siswa dengan membuat games sederhana yang bisa meningkatkan motivasi belajar mereka. Itu sih rencana saya yang pertama, Pak. Luar biasa. Iya. Tadi Bu Dewi menyampaikan ada rencana pertama kan? Ada rencana lainnya kira-kira? Mungkin bukan hanya dengan gadget saja, mungkin ada sekali waktu mungkin dengan yang tanpa gadget, dengan melibatkan kertas-kertas yang ada ya, kemudian melibatkan lingkungan yang ada di sekitar kita juga bisa dijadikan satu gamifikasi. Oke. Ide yang menarik Ibu Dewi. Iya. Jadi tadi dari rencana aksi yang Ibu Dewi sampaikan itu sangat menarik untuk saya, dan kita harapkan nanti itu bisa dikembangkan lagi ya Bu Dewi ke depannya. Lalu di sini tentang implementasi. Nah, tadi kan sudah disampaikan rencana Ibu Dewi. Kira-kira implementasi terdekat waktu kapan ini? Waktu terdekat kapan Ibu Dewi ingin merencanakan ataupun mengeksekusi kegiatan Ibu Dewi akan sampaikan? Ini sebenarnya materi sudah saya berikan sebelum libur ini. Ada pendahuluannya sudah dengan melakukan asesmen diagnostik seberapa besar sih kemampuan siswa untuk melakukan algoritma, pemahaman tentang algoritma. Jadi mungkin setelah libur ini, kita lagi libur kan sekarang. Nah, jadi saya sudah membuat rancangannya juga dalam rancangan pembelajaran sudah saya siapkan. Jadi ada beberapa games interaktif yang bisa saya sudah rancang, sudah saya buat, saya siapkan soal-soalnya juga yang pastinya relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi mungkin dengan itu ya anak-anak bisa menikmati proses belajarnya dengan menggunakan gamifikasi, kemudian dengan kuis-kuis interaktif yang akan saya berikan nanti, baik itu menggunakan teknologi ataupun dengan menggunakan lingkungan di sekitarnya. Luar biasa sekali Bu Dewi. Mungkin ada strategi lainnya yang mungkin Ibu akan implementasikan dalam waktu dekat? Sepertinya itu dulu Pak. Jadi kita satu dulu, nanti setelah itu baru kita akan lihat hasilnya dan akan kita evaluasi kembali. Saya tertarik pada saat Ibu Dewi menyampaikan untuk melihat hasilnya. Jadi saya ingin tahu juga di kedepannya dalam waktu 1 minggu ataupun pada saat masuk nanti, saya ingin melihat bagaimana pengembangan motivasi yang akan Ibu Dewi lakukan kepada siswa tentang algoritma ini. Lalu saya butuh waktu untuk ketemu sama Ibu Dewi lagi. Nanti mungkin kapan kita bisa membuat janji? Boleh Pak, mungkin setelah jalan dulu 1 minggu ini. 1 minggu. Karena dalam 1 minggu kan saya ketemu dengan anak 2 jam pelajaran. Jadi dari sana kita bisa lihat hasilnya. Mungkin minggu depan kita bisa lakukan evaluasi bersama untuk melihat hasilnya seperti apa. Sangat menarik sekali Bu Dewi. Jadi saya juga tidak sabar nih melihat follow up-nya seperti apa ya. Oke, semoga rencananya berhasil Ibu Dewi, dan saya harap ini juga memberikan dampak positif untuk siswa. Ya. Terima kasih Terima Pak. kasih, Bu Saya Dewi. berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kegiatan sesuai dengan rencana. Tentu pasti Ibu bisa. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama. Oke, selamat siang Kak Dena. Selamat siang Bu Desa. Dari proses coaching tadi yang saya perhatikan, saya amati dengan Ibu Dewi, itu sudah berjalan sangat bagus sekali. Kemudian proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur tirta, saya perhatikan di mana Pak Dena sudah melalui tahapan pertama menentukan tujuan coaching, habis itu identifikasi permasalahannya itu sudah juga terlihat. Kemudian rencana aksi yang akan diterapkan serta tanggung jawab berikutnya. Jadi tadi proses sudah sesuai dengan alur tirta, sehingga saya lihat tadi coaching dalam hal ini sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan. Jadi boleh saya bilang kita sudah berhasil menjadi coach di sini, sehingga coach itu bisa menemukan solusinya. Nah juga di satu sisi tadi Pak Dena di awal kan ingin mengembangkan atau mempunyai kompetensi mendengarkan dengan aktif. Nah saya tadi perhatikan selama proses coaching tadi Pak Dena sudah menunjukkan hal itu, dan sudah sangat bagus sekali bagaimana Pak Dena sudah mampu mendengarkan secara aktif ya setiap permasalahan yang diungkapkan oleh coaching, sehingga di sini coaching merasa bahwa dia didengarkan. Nah seperti itu, jadi permasalahan yang disampaikan coaching itu dia mengalir dengan sendirinya tanpa merasa ada tekanan, jadi dari suasana bisa lebih santai. Nah, kemudian dalam hal ini juga tadi dari solusi yang diambil oleh coaching saya lihat, saya dengarkan itu sudah sangat bagus
akan tercipta pembelajaran di mana siswa menikmati proses pembelajarannya. Jadi tidak hanya semata-mata tujuan dulu yang diutamakan, tapi memperhatikan proses. Jadi di sini proses jalan dulu sehingga tujuan tercapai. Oke Pak Dena, tadi kan di awal Pak Dena ingin memunculkan atau mengembangkan satu kompetensi yaitu mendengarkan aktif. Nah itu sudah sangat bagus sekali ya. Nah sekarang untuk kedepannya nih Pak Dena, dari kompetensi coaching itu kompetensi mana lagi sih yang ingin Pak Dena kembangkan ketika proses ini berlanjut misalnya? Baik. Untuk meningkatkan kemampuan coaching saya, kedepannya saya ingin mengembangkan bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi tujuannya adalah untuk lebih dalam bisa menyelami masalahnya si coach ini apa, lalu dengan mengajukan pertanyaan pemantik yang berbobot itu, jadi saya lebih bisa menggali potensi dari coaching. Oke, Jadi bagus seperti sekali itu. ya. Sepertinya tahapan itu juga tidak kalah pentingnya karena dari ketiga tahapan itu atau kompetensi itu harusnya bersinergi dia menjadi satu sehingga tujuan dari coaching itu bisa terpenuhi. Oke, Pak Dena, mungkin untuk pra-observasi saya cukupkan sampai di sini. Saya ingin melihat ke depannya karena tidak bisa kita menilai mengevaluasi cuma dari satu tahapan aja. Mungkin nanti kita akan lanjutkan ke tahapan-tahapan berikutnya. Oke, Pak Dena, terima kasih Terima atas kasih banyak waktunya Ibu. hari ini. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih Ibu. Oke, selamat pagi Bu Dewi, apa kabar? Kabar baik Pak Dena, apa Oke. kabar Pak? Saya baik, sehat Astagara. Jadi Bu nampak ini sudah siap nih untuk melakukan proses coaching ya. Tapi saya juga di sini ingin berbicara sedikit tentang coaching kepada Ibu. Mungkin sebelum kita mulai proses ini ada hal yang mungkin kita harus ketahui bersama. Jadi dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwa dalam proses ini tentunya Ibu sudah memiliki rubrik penilaian tentang observasi ini. Betul Ibu? Ya, Oke. Jadi pada dasarnya coaching itu memiliki prinsip. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, adapun kompetensi inti dalam hal ini adalah presence. Lalu kita juga di sini memiliki kompetensi inti tentang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya di sini dengan teknik rasa. Ya. Jadi dalam percakapan nanti Ibu diharapkan untuk melakukan dengan proses tirta. Jadi mungkin saya bisa sampaikan di sini tirta itu yang pertama adalah Ibu mengenal tujuannya terlebih dahulu, lalu mengidentifikasikan. Lalu di sini juga R-nya itu adalah rencana aksi, dan yang terakhir adalah bagaimana tanggung jawabnya. Oke. Nah, bisa dipahami sampai di sini Bu? Ya, bisa Pak. Oke. Nah, sekarang saya ada beberapa pertanyaan nih yang saya ingin ajukan kepada Ibu sebelum proses coaching nanti bisa berjalan dengan lancar. Jadi dalam hal ini adalah bagaimana ataupun kompetensi coaching yang apa yang ingin Ibu kembangkan ke depannya. Baik Pak, dari tiga konsep coaching yang ada, jadi saya ingin mengembangkan bagian yang kehadiran penuh. Karena dengan kehadiran penuh, dengan dengan memperhatikan dengan baik coachingnya, tentunya kita akan bisa lebih memberikan pertanyaan yang lebih berbobot nantinya, sehingga coachingnya bisa memberikan solusi yang lebih baik, sehingga nanti kegiatan yang ingin dilakukan, tantangan-tantangan yang dihadapi bisa dilakukan. Ya. Itu kira-kira. Lalu indikator ketercapaian nih Bu, kalau umpamanya Ibu tadi sudah memilih kompetensi coachingnya, lalu indikator ketercapaiannya nanti seperti apa nih yang Ibu ingin targetkan ke depannya? Targetnya itu adalah ketika memberikan solusi, nanti coaching bisa melaksanakan apa ide-idenya, rencananya bisa berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu saja sih Pak untuk sementara ya, yang menjadi tujuan indikator utama yang ingin dicapai. Baik, menarik sekali nih. Jadi baik, nanti Ibu bisa lanjutkan dengan proses coachingnya. Saya harap ini juga dapat berjalan dengan lancar, dan proses coachingnya itu akan berjalan dengan baik jika Ibu percaya diri dan mulai untuk mengeksplorasi lagi ke depannya. Oke? Terima kasih Pak. Selamat Ibu dan semoga berhasil. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi.
pagi Bu Desa. Oke, selamat pagi Bu Dewi, selamat pagi Pak Dena. Selamat pagi Bu Desa. Oke, apa kabar nih hari ini? Aduh, kabar saya baik. Oke, baik. Ada yang ingin disampaikan nih sepertinya Bu Desa hari ini. Oke Bu Dewi, sebenarnya kemarin saya sempat mencari Ibu, tapi karena Ibu sibuk, jadinya saya belum waktunya. Tadi saya lihat Ibu agak santai, makanya saya berani mendekatkan diri ke Ibu untuk melakukan proses coaching. Gini Ibu, saya punya sedikit permasalahan dalam pembelajaran di kelas, khususnya dalam kegiatan pembelajaran berkelompok, di mana di situ saya dihadapkan pada tantangan bahwa tidak semua siswa dalam kelompok itu mereka mau aktif berkolaborasi kerjasama untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Jadi kesannya malahan tugas kelompok itu hanya dikerjakan oleh beberapa siswa saja, Ibu, seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi gini Bu. Jadi dari yang situasi yang sudah Ibu tangkap tadi ya, kira-kira apa yang menjadi tujuannya Ibu? Sebenarnya tujuan saya melakukan kegiatan coaching untuk Ibu Dewi hari ini adalah supaya bisa menemukan solusi lah yang terbaik dari tantangan atau permasalahan yang saya hadapi di kelas Ibu, terutama dalam proses pembelajaran berkelompok tadi. Oke, jadi saya mengerti Bu ya dari situasi yang Ibu hadapi. Jadi apakah Ibu sudah sempat memikirkan ide atau strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai? Sebenarnya di awal saya sudah melakukan pendekatan Ibu kepada siswa bersangkutan. Jadi saya menjelaskan kepada mereka bahwa proses kolaborasi itu sangat penting untuk kita dalam kegiatan pembelajaran, di mana di sana bisa terjadi kegiatan berbagi antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Tetapi ternyata itu tidak memberikan dampak yang signifikan, gitu. Masih terjadi proses penyimpangan, dan bahkan ada siswa yang lebih asik dengan gadgetnya, gitu, seperti itu. Itu ide yang cukup baik ya Bu ya. Mungkin dari apa yang sudah Ibu sampaikan, ada nggak ide yang lain yang mungkin bisa mencapai tujuan yang ingin Ibu inginkan? Sebenarnya sempat terpikirkan oleh saya, Ibu Dewi, ya. Ketika saya memperhatikan anak-anak itu yang tidak mau berkolaborasi, mereka asik dengan gadgetnya. Jadi ada media yang digunakan oleh anak yang bersangkutan. Jadi saya sempat memikirkan solusi bagaimana kalau produk dari kerja kelompok itu saya buatkan aja jadi dalam bentuk produknya itu memanfaatkan teknologi seperti itu. Jadi tidak hanya semata-mata textbook ya. Jadi mereka memanfaatkan teknologi dengan satu aplikasi yang sekarang sangat ngetren di kalangan anak itu dengan Canva. Jadi anak-anak itu dia kayak satu anggota kelompok, dia mendapat satu topik atau sub pokok bahasan yang harus dikerjakan. Jadi semacam kayak berbagi link lah. Jadi di situ ada slide-slide yang harus dikerjakan. Jadi setiap anak itu dia mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan sebagian slide yang harus diselesaikan. Luar biasa Ibu pilihan yang sudah Ibu berikan ya. Mungkin dari identifikasi itu ada strateginya Bu, rencana lah ya yang akan Ibu lakukan ya, entah mulai kapan akan dilaksanakan atau dalam pembelajaran apa kira-kira yang akan mau dimulai untuk melakukan aksi itu. Nah kebetulan ini kan sudah berjalan satu pokok bahasan atau satu bulan Ibu ya. Jadi saya kebetulan juga baru menyelesaikan tes formatif nih. Nah untuk minggu depan kita akan mulai dengan pokok bahasa yang kedua, bab kedua. Mungkin pada saat bab kedua inilah saya mau mulai menerapkan rencana aksi yang sudah saya tetapkan tadi. Seperti ini. Itu sudah rencana aksinya, saya rasa sudah luar biasa sekali Ibu, sudah terencana ya, sesuai dengan agar tercapai tujuan yang Ibu inginkan. Kemudian untuk tanggung jawabnya sekarang Bu, bagaimana kira-kira? Kalau tanggung jawab saya sih, saya sebagai guru itu akan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan tadi rencana aksi yang sudah saya rencanakan. Di situ juga saya akan menjalin kolaborasi yang baik dengan teman sejawat juga untuk sharing berbagi praktek baik, atau mungkin ada teman yang sebelumnya memiliki permasalahan yang sama, kemudian yang
kegiatan kelompok dengan meningkatkan kolaborasi anak-anak dan tanggung jawab mereka juga sesuai dengan konsekuensinya, tentunya dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati bersama ya. Oke, baik. Itu saja mungkin Ibu. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Tidak Ibu, jadi saya sudah merasa lega sekarang. Sepertinya apa yang menjadi tantangan saya sudah ada jawabannya. Awalnya saya takut untuk menerapkan karena tapi setelah mendapatkan penguatan dari Ibu, jadinya saya sekarang merasa yakin bahwa solusi inilah adalah jalan terbaik yang harus saya lakukan. Dan terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan untuk saya. Sama-sama Ibu, saya juga senang bisa membantu dan nanti kita akan evaluasi kembali, kita akan lihat kegiatannya mulai minggu depan ya Bu ya, sesuai dengan rencana yang sudah Ibu lakukan. Nanti kita akan melakukan strategi lain mungkin nanti ya dengan evaluasi yang sudah Ibu lakukan. Oke, Terima kasih. Bu Dewi. Oke Bu Dewi, selamat pagi. Pagi Pak Dena. Gimana sekarang keadaannya setelah melakukan proses coaching tadi? Baik Pak, jadi sudah bisa membantu teman, membantu coaching tentunya ya, mengatasi masalah yang dihadapi. Merasa happy ya Bu ya? Luar biasa. Luar biasa. Ya baik. Jadi di sini saya ingin berbagi tentang apa yang sudah saya amati dan saya catat di sini bahwa tadi pada saat proses coaching Ibu Dewi sudah melakukan hal yang sesuai dengan alur tirta. Jadi Ibu memfokuskan kepada tujuan yang pertama, lalu mengidentifikasi permasalahannya apa, lalu bergerak ke rencana aksi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada si coach, dan akhirnya coach pun bisa memberikan satu tanggung jawab yang disampaikan. Itu luar biasa sekali Ibu. Lalu tadi juga Ibu kan memfokuskan kepada presence ya Bu ya. Oke, kompetensi presence itu jadi pada saat saya memperhatikan dan mengamati itu proses presence itu sudah Ibu miliki, sudah muncul dalam proses coaching tadi. Jadi dimana pada saat coaching tadi si coaching merasa nyaman pada saat Ibu ajak berdiskusi, jadi dengan Ibu penuh senyum dan coaching juga merespon kembali dengan senyum, itu menandakan bahwa si coaching merasa nyaman. Lalu di sini juga saya catat bahwa kemampuan Ibu untuk mendengarkan si coaching itu luar biasa. Jadi memberikan respon juga kepada si coaching bagaimana cara Ibu merespon jawaban-jawaban dari coaching seperti itu. Dan saya lihat juga di sini pada saat pengamatan itu coaching juga istilahnya lebih fokus jadinya untuk berbicara, dan dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu juga si coaching juga istilahnya lebih berinisiatif untuk membuat suatu istilahnya solusi yang seperti itu. Nah, jadi di sini yang saya garis bawahi paling keras di sini adalah bahwa Ibu di sini lebih fokus untuk memberikan kenyamanan. Jadi itu merupakan salah satu bentuk dari indikator pencapaian dari presence itu. Nah, satu pertanyaan terakhir untuk Ibu Dewi nih, kedepannya dalam proses coaching, bagaimana kira-kira cara Ibu untuk meningkatkan proses coaching Ibu nantinya? Ada satu yang ingin saya kembangkan nantinya agar proses coaching dapat berjalan dengan baik gitu ya, dengan mendengarkan aktif. Karena dari yang saya proses coaching tadi, sepertinya saya merasa ada yang kurang di dalam mendengarkan aktif. Karena dengan mengembangkan mendengarkan aktif di sini, saya bisa lebih memahami apa permasalahan dari coaching, sehingga saya bisa memberikan solusi yang kiranya akan membantu coaching sehingga tujuannya bisa tercapai. Itu saja sih Pak. Ada rencana kedepannya seperti itu Ibu untuk mendengarkan aktif? Iya, sebenarnya iya. Karena dengan itu coaching terasa lebih nyaman rasanya untuk menyampaikan apa permasalahannya, sehingga saya sebagai coach juga bisa memberikan solusi yang terbaik untuk dia. Baik, nampaknya kita harus melakukan evaluasi ataupun refleksi berkala ya Bu ya, untuk meningkatkan kemampuan kita dalam coaching. Oke, jadi luar biasa Ibu. Jadi kita akan tetap bersama-sama saling berkolaborasi dan bersinergi bersama untuk meningkatkan kemampuan coaching. Oke, terima kasih Bu Dewi. Sama-sama. Ya. Oke, selamat pagi Ibu Ayu yang cantik. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat pagi Bu Desa. Sekarang alhamdulillah baik. Oke, ya Bu Ayu. Dalam hal ini nanti kita akan melakukan kegiatan coaching
perlu saya jelaskan di sini sebelum mulai nanti kegiatan coaching itu, saya jelaskan sedikit. Nanti dalam kegiatan coaching saya berlaku sebagai bertindak ya selaku pengamat, dan Ibu Ayu nanti sebagai coach nanti akan mengcoaching yang sudah pernah menyampaikan permasalahannya kepada Ibu Ayu sebelumnya. Nah, nanti dalam kegiatan coaching itu ya saya selaku pengamat akan menggunakan rubrik penilaian untuk mengukur keberhasilan dari coaching yang Ibu Ayu lakukan dengan coaching. Nah, dalam rubrik penilaian itu seperti yang kita ketahui, kalau Ibu Ayu selaku coach itu harus memiliki prinsip coach, yaitu kemitraan, mampu menjalin kemitraan dengan coach. Nanti bagaimana Bu Ayu bisa menjalin komunikasi yang baik dengan coach sehingga coach ada dalam satu kondisi santai, dia bisa membakar permasalahannya dengan bagus tanpa merasa adanya sebuah tekanan. Kemudian nanti di situ juga proses kegiatan coach berlaku kreatif. Kemudian dan memaksimalkan Bu Ayu nanti dia saya harapkan bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach sehingga dia nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, selain dari prinsip coach di atas, Bu Ayu juga harus bisa memiliki kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach, yaitu pertama kehadiran penuh, mampu ya berfokus secara penuh totalitas kepada coach yang menyampaikan permasalahannya, kemudian mendengarkan dengan hati apa yang dia sampaikan. Kemudian yang ketiga, Bu Ayu mampu menggiring coach tadi supaya dia bisa menemukan dari permasalahan yang dihadapinya, yaitu dengan mendesain atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Kemudian dalam proses percakapan coaching nanti, alur yang Bu Ayu gunakan dalam hal ini adalah saya harapkan Bu Ayu menerapkan alur Tirta. Ya, di mana dimulai dari dengan penetapan tujuan dari coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching, menghubungkan dengan data dan fakta yang berlaku di lapangan. Kemudian nanti Bu Ayu juga mengiring coaching supaya menyusun sebuah rencana aksi yang akan dia gunakan. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Bagaimana Bu Ayu bisa paham dengan apa yang saya sampaikan? Baik Bu, paham. Oke, karena Bu Ayu sudah paham, jadi sebelumnya saya juga ingin mengajukan pertanyaan kepada Bu Ayu nih. Tadi dari kompetensi inti dari seorang coach itu kan ada 3 nih. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira kompetensi yang mana nih yang Bu Ayu akan kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Oke, dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya kembangkan itu kompetensi ke pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi Bu Ayu nanti akan lebih fokus bisa menggiring coaching, menemukan permasalahan yang dihadapi itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, sangat bagus sekali ya Bu Ayu ya. Kemudian nanti juga dari proses coaching yang akan Bu Ayu lakukan ini sebenarnya tujuan apa sih yang ingin Bu Ayu harapkan nantinya? Jadi proses coaching nanti tujuan yang saya harapkan sudah pasti untuk menggiring coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, luar biasa. Sebenarnya Bu Ayu sudah memahami ya bagaimana nanti proses coaching yang akan kita lakukan. Oke, sebelum proses coaching kita lanjutkan, nanti Bu Ayu ada pertanyaan lagi? Sementara belum, Bu, sudah paham. Oke, ya berarti Bu Ayu sudah paham ya. Berarti kegiatan coaching bisa kita lanjutkan. Sedangkan yang untuk observasinya sudah saya selesaikan pada tahapan ini. Oke, terima Baik, kasih terima Bu kasih, Ayu. Bu. Ya, sama-sama. Selamat siang, Bu. Selamat siang Bu Ayu. Oke. Om Swastiastu, selamat siang Pak Dekna. Swastiastu, selamat siang Bu Ayu. Iya, bagaimana nih kabarnya? Ya, setengah sehat, Buddha Sam, Swastiastu. Iya, sukses Pak Dena, sukses Iya. sehat hari ini. Oke, baik Pak. Mungkin Bapak ada yang mau diceritakan tentang kejadian tadi, terlihat serius sekali. Iya Bu Ayu, sebenarnya saya sih berusaha untuk membuat itu relax, cuma ya tetap aja menjadi konsentrasi saya. Sebenarnya saya lagi fokus untuk bagaimana nih caranya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama di kelas saya Bu Ayu. Oke.
Jadi Bapak ingin berdiskusi tentang motivasi belajar siswa yang rendah, ya. Baiklah Pak, nanti kita sama-sama diskusikan ya Pak ya. Jadi kemudian apa hasil yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan diskusi kita hari ini? Ya, tentunya harapan yang ingin saya dapatkan di sini kan saya tahu strategi apa yang bisa saya gunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama di kelas saya Bu Ayu. Jadi mereka biar lebih aktif seperti itu. Oke, baik Pak. Tapi sebelum itu, sekarang ya sebelum kita mulai lebih jauh diskusi kita, jadi kita ingin sama-sama untuk menyebutkan 3 hal yang kita syukuri hari ini ya Pak ya. Dimulai dari saya diberi bersyukur, diberi kesehatan, diberi kesempatan berbagi praktek baik dengan siswa yang saya dampingi di kelas, dan bersyukur memiliki teman seperti Bapak yang rendah hati dan terbuka untuk berbagi pengalaman dalam mengajar. Kemudian sekarang giliran Bapak, coba sebutkan 3 hal yang dapat Bapak syukuri hari ini. Silakan Bapak. Baik, kalau hari ini tentunya saya sudah diberi kesehatan, itu luar biasa sekali yang harus saya syukuri. Lalu juga dengan sehat ini saya bisa berpikir kreatif dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi. Tapi ya tentu lagi di sini masalah yang saya sedang ataupun tantangan yang sedang saya hadapi ini adalah bagaimana sih sebenarnya meningkatkan motivasi ini. Itu yang sebenarnya menjadi pengganjal lah kalau boleh saya sampaikan kepada Ibu Ayu. Oke, baik. Setelah Bapak menyampaikan rasa syukurnya, 3 rasa syukur itu, bagaimana perasaan Bapak yang tadi saya lihat sangat serius sekali ya? Bagaimana sekarang persentase perasaan Bapak? Ya, lebih meningkat ke bisa menerima sih sebenarnya, lebih lega Bu Ayu. Ya, tapi kembali lagi Bu Ayu, masalah satu itu belum teratasi. Jadi tujuannya di sini seperti yang saya sampaikan adalah bagaimana saya bisa menemukan strategi unggul untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke, syukurlah Pak ya. Jadi kalau begitu sekarang kita kembali pada topik kita hari ini, seperti yang masih mengganjal katanya motivasi belajar siswa yang rendah. Nah, menurut Bapak sendiri ya, mengapa motivasi belajar siswa ini penting bagi Bapak? Iya. Jadi kenapa itu penting? Tentunya dengan adanya motivasi belajar itu secara otomatis akan meningkatkan jiwa eksplorasinya anak. Jadi kemampuan mereka untuk lebih bereksplorasi tentang apa yang kita pelajari, dan kalau mereka pun memiliki kesempatan-kesempatan untuk bereksplorasi kan tentunya mereka akan meningkatkan hasil belajar. Nah karena itu antara motivasi terus kesempatan bereksplorasi dan hasil belajar itu menurut saya itu sangat berkaitan erat Bu Ayu. Jadi kalaupun kita tidak fokus kepada ataupun kita tidak menjamah hal yang paling mendasar yang saya bilang tadi motivasi belajar itu, gimana kita bisa meningkatkan hasil belajar yang tinggi kan seperti itu. Itu yang menjadi beban saya. Oke, siap. Nah, dari pernyataan Bapak tadi ya, jadi bisa saya simpulkan kalau Bapak ingin meningkatkan motivasi belajar siswa itu agar hasil belajarnya juga ikut meningkatkan seperti itu ya. Ya, betul sekali. Ya. Nah, kalau kita gunakan nih skala 1 sampai 10 Bapak. Motivasi belajar siswa saat Bapak mengajar itu ada di angka berapa? Kalau saya bisa melakukan skala itu masih di angka 5 sih Bu Ayu. Oh, Iya. berarti ada di angka 5 ya. 5. Mungkin bisa Bapak jelaskan mengapa berada di angka 5? Ya, kalau berhubungan dengan motivasi belajar kan tentunya kita mencari perhatian siswa sih ya Bu ya. Jadi yang saya alami di sini adalah perhatian siswa itu kurang, terus responnya juga kurang, karena pada saat saya melakukan pengajaran ataupun kegiatan pembelajaran ini tentunya saya pasti akan bertanya sejauh mana pemahaman mereka, dan saya memberikan kesempatan juga untuk mereka untuk lebih bisa merefleksi diri. Pada saat saya tanya mereka semua diam, dan jadi saya berasumsi kalau mereka itu bisa. Tapi setelah saya berikan latihan seperti itu, hanya beberapa orang saja yang bisa mengerjakan dengan baik, sisanya malah belum bisa. Nah, jadi ya bisa kita itu 3 atau 4 orang yang sudah bisa mengerjakan, tapi sisanya dari 36 anak kan masih banyak tuh Bu Ayu.
seperti itu jadinya. Dengan presentase berapa tuh kira-kira Bapak ya? Kurang lebih Kalau 40 ya bisa, sisanya 60 itu yang masih perlu dimotivasi seperti itu ya. Jadi Bapak ingin siswa Bapak itu ada di angka berapa? Tidak muluk-muluk ya Bu Ayu ya, mungkin di angka 8 atau 9. Jadi ya saya sih pengennya di angka 9 sih Bu Ayu ya. Angka 9 Ya. Bapak ya. Oke, angka 9 yang Bapak maksud itu seperti apa? Yang bagaimana nantinya sudah menemukan angka 9 nih? Jadi ekspektasi saya murid di angka 9 itu lebih bisa untuk lebih aktif, itu yang pertama. Kemudian termotivasi tinggi untuk belajar, itu yang kedua. Terus setelah itu ya tentunya dengan hasilnya yang akan diterima itu akan lebih baik. Nah jadi kita kan sebagai pengajar kan intinya ingin membantu mereka terstimulasi dan motivasi dalam pembelajaran. Kalaupun nggak ada motivasi kan kita sulit juga. Seperti itu. Nah, jadi apa yang selama ini sudah Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas Bapak? Sejauh ini yang saya lakukan itu adalah memberikan poin tambahan. Jadi siapa siswa yang aktif itu saya berikan poin 1 tambahan. Jadi kayak kredit poin seperti itu, Ayu. Oke. Poin berarti selain itu mungkin ada lagi yang sudah Bapak lakukan? Reward sih. Jadi penghargaan selain poin itu ya kita berikan sejenis apa ya, kalau sekarang kan muridnya seperti itu bisa kita berikan stiker atau apa, jadi itu yang kita bisa gunakan. Berarti dengan poin tambahan, dengan reward. Nah, selain berikan poin tambahan yang Bapak bilang reward, apa ada yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Kalau selain itu sih belum terpikirkan Bu Ayu. Jadi kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan lagi? Oke. Jadi belum ada ya kan itu Pak ya. Bapak biasanya memberikan bahan ajar itu dalam bentuk apa? Oke, sejauh ini sih saya berikan dalam hard copy. Jadi saya berikan PDF, lalu itu bisa saya berikan sebelum kegiatan pembelajaran. Tapi ya kembali lagi Bu Ayu, karena mungkin terlalu teks ya, terlalu teks, jadi mereka kurang suka membacanya seperti itu. Tapi ada beberapa video kecil sih, video pendek pembelajaran itu juga saya kasih ke mereka. Oke. Berarti ada dalam bentuk PDF dan dalam bentuk video kan gitu Iya, ya. benar-benar. Dari kedua tersebut ada PDF, ada video. Yang mana paling antusias mungkin dari siswa yang menerima tersebut? Kebanyakan siswa lebih tertarik ke media video Ibu. Jadi mereka bisa lebih bereksplorasi dan melihat animasi-animasi seperti itu. Kalau begitu, apa rencana Bapak selanjutnya mengenai bahan ajar ini? Ya, karena saya melihat di situ lebih antusias ke video, jadi akan saya siapkan video-video pembelajaran yang menarik dan interaktif. Tapi di samping itu tetap juga akan saya berikan teks, karena kan beberapa masih ada yang suka membaca seperti itu Bu Ayu. Cuma dalam hal ini tentunya instruksi-instruksi kegiatan itu perlu saya kembangkan dan perlu saya sisipkan dalam kegiatan itu, seperti itu. Oke, baiklah. Kira-kira kalau dalam bentuk video itu materi tersebut Bapak kirimkan kapan? Itu sebelum atau pas? Ya, tentunya sebelum kegiatan ataupun mata pelajaran saya sudah kirimkan melalui WhatsApp group seperti itu. Tapi entah apakah dibuka atau tidak, saya belum paham juga. Siap. Jadi nanti materinya Bapak kirimkan sebelum pembelajaran gitu Pak ya. Oke, itu yang bagus Pak. Jadi saat di kelas anak-anak sudah ada gambaran kan itu terkait materi yang akan dipelajari kan ya. Nah, kapan akan memulai melakukan tersebut? Ya, jadi rencana itu akan saya mulai minggu depan paling cepat. Jadi kan saya dapat seminggu itu 2 kali pertemuan. Jadi hari Senin, jadi pasti itu hari Senin ya akan kita mulai untuk mengimplementasikan hal ini. Bagus Pak, semakin cepat semakin bagus ya. Jadi selanjutnya ya Pak, kira-kira dukungan apa yang Bapak perlukan? Jadi dukungan tentunya saya perlu dukungan dari rekan sejawat, partner mengajar saya kan. Jadi untuk mensupport saya, jadi ada kegiatan yang konsisten di sini, dan tentunya dari kepala sekolah sih yang perlu dukungannya.
Dan yang utama di sini karena materi saya kirimkan melalui WhatsApp group, jadi saya harap orang tua juga bisa ikut terlibat dalam hal ini, memberikan dukungan. Oke, baiklah. Semoga berjalan lancar Bapak. Nanti setelah Bapak melaksanakan hal tersebut, kan kita perlu evaluasi ya, refleksi setelah melaksanakan kegiatan tersebut. Mohon disampaikan waktunya, Oke. dengan berapa ke depan, minggu, hari. Oke. Jadi kan tadi saya bilang minggu depan saya akan baru mulai, mungkin nanti di hari Rabu itu ada pembelajaran kedua, di hari Sabtu ya Bu Aini ya, boleh ya, satu minggu depan. Oke, siap. Nanti infokan kembali Bapak ya. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak. Saya sangat merasa senang sekali melihat antusias Bapak nih dan semangat Bapak dalam melakukan refleksi kegiatan pembelajaran dan mencari solusi untuk perbaikan kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan ya. Terima kasih Bu Aini ya. Terima sharingnya sangat luar biasa. Selamat siang Pak Dek ya. Selamat siang. Bu Desa, selamat siang. Terima kasih. Awas aja itu nggak tutup. Oke, Bu Ayu Arina, selamat siang. Selamat siang Bu Desa. Aduh, tadi saya perhatikan proses coaching yang sudah dilakukan sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Nah, coachingnya tadi sudah berjalan sesuai dengan alur tirta yang kita tetapkan tadi sebelumnya, sehingga saya lihat tadi Pak Dekna selaku coaching itu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, gitu ya Bu Ayu Arina ya. Sehingga tadi saya lihat solusi-solusi yang diambil itu sangat luar biasa kalau itu memang bisa diterapkan. Kondisi kelas nanti yang dihadapi oleh Pak Dena akan jauh berubah seperti yang sebelumnya. Jadi siswa bisa lebih aktif, bisa tertarik untuk belajar dan sebagainya. Nah, Bu Arina, tadi di awal pertemuan tadi Ibu kan bilang bahwa Ibu menyampaikan ke saya bahwa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah kompetensi untuk menyampaikan atau mengungkapkan ya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dimana nanti mampu mengiring coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, tadi saya sudah perhatikan dalam proses coaching tadi ternyata Ibu sudah sangat baik sekali dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan yang Ibu Karina sampaikan itu sangat berbobot bagi saya, sehingga saya lihat tadi Pak Dena sudah tergiring dengan pasti ke arah solusi yang tepat yang akan digunakan untuk mencapai solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu luar biasa Bu Ayu ya, dan hal itu bisa diterapkan dalam kegiatan coaching berikutnya. Nah Bu Ayu, kalau kita ingin mencapai sebuah tujuan itu pasti proses coaching tidak hanya berlaku dalam satu kali kegiatan. Nah untuk kedepannya nih Bu Ayu Arina, selain kompetensi tadi yang mampu mengungkapkan ya atau mengaitkan dengan pertanyaan berbobot, kompetensi yang mana lagi nih yang ingin Bu Ayu kembangkan berikutnya sehingga proses coaching ini benar-benar bisa sangat berarti dan si coach benar-benar bisa mencapai atau menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Bu. Mungkin untuk kedepannya yang perlu saya tingkatkan lagi setelah pertanyaan yang bobot-bobot tadi itu yaitu yang kehadiran penuh Bu. Karena tadi mungkin saat melakukan coaching itu saya fokus ke pertanyaan-pertanyaan yang untuk menggiring coaching bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu, kehadiran penuh lah. Oke, berarti untuk kedepannya Bu Ayu Arina ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, bagaimana Bu Ayu Arina bisa fokus 100% pada coaching sehingga tadi coaching sebenarnya sudah merasa sih beliau sudah merasa diperhatikan, sudah tercipta suasana yang santai, nyaman, tenang sehingga coaching tadi saya lihat sudah dengan santai mengungkapkan semua permasalahan yang dia punya. Oke, untuk kedepannya mungkin ditambah lagi dengan fokus yang luar biasa kehadiran penuh dari Bu Ayu Arina itu akan mempercepat sih proses coaching dan mempercepat tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Nah, mungkin Bu Ayu itu saja mungkin penilaian atau
proses pengamatan, penyampaian hasil pengamatan yang saya lakukan. Kita tahu bahwa pendidikan ini perlu proses untuk ke arah yang lebih baik, dan proses coaching tidak hanya hari ini, mungkin kita akan melakukan evaluasi berikutnya untuk perbaikan pendidikan di negara kita. Oke Bu Ayu, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, Bu, terima kasih atas sharingnya Bu. Oke, Bu Ayu, terima kasih atas waktunya dan tetap semangat. Selamat siang Bu, sampai siang. jumpa. Ya. Ya, oke, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Iya, bagaimana Bu kabarnya hari ini Bu? Baik Bu. Gimana Ibu? Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah, saudara baik Bu ya. Oke, sebelum memulai Bu, jadi saya di sini berperan sebagai pengamat observer Bu ya, yang akan melihat proses coaching Ibu nanti. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini Bu. Jadi tentang yang pertama indikator yang perlu dijadikan rubrik penilaian, ya Bu ya. Jadi di sini yang pertama coach menuntut coachee nanti sesuai dengan prinsip coaching membantu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Itu yang pertama Bu ya. Jadi yang kedua mendengar aktif dengan indikator itu yang pertama itu bebas dari judgement, asumsi, kemudian asosiasi dan dapat menangkap emosi coachee ya. Yang kedua selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan ya. Yang ketiga, pertanyaan berbobot dengan indikator 1, 2, 3 kali dan selalu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, terakhir itu yang dimana dengan teknik rasa tentunya Bu ya. Nah, kemudian yang keempat memberdayakan coachee dengan indikator membantu membuat rencana aksi yang spesifik, mendorong ide dari coachee pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Nah, dari proses percakapan melakukan coaching tetap ingat menerapkan alur Tirta ya, dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab yang ada. Nah, bagaimana Bu dari pemaparan saya tadi itu bisa dipahami Bu? Bisa Bu, bisa saya pahami dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Oke, selanjutnya Bu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu kompetensi coaching yang nanti ingin Ibu kembangkan itu yang bagaimana? Dari 3 konsep coaching tadi yang setelah Ibu paparkan, yang saya ingin kembangkan itu adalah dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, pertanyaan yang berbobot sebenarnya. Kemudian indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju? Mungkin dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, nantinya coaching mau memberikan solusi yang lebih. Jadi bisa lebih terbuka, pikirannya lebih terbuka juga dengan memberikan solusi, sehingga dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu nantinya apa yang menjadi tujuan yang ingin saya capai, yang ingin dicapai oleh si coachee bisa terlaksana sesuai dengan alur Tirta yang Ibu sampaikan tadi. Oke, baik. Oke, luar biasa, baik sekali Ibu ya. Dengan target yang lebih spesifik pasti akan lebih menantang Bu ya. Jadi saya harap nanti yang Ibu coachingnya ya bisa mengembangkan diri melalui upaya yang Ibu lakukan ya. Selamat bertugas Ibu, semoga dilancarkan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Terima kasih. Selamat siang Ibu Ayu Arina. Iya, selamat siang Pak Dek. Apa kabar hari ini Ibu Ayu? Alhamdulillah, semoga baik sehat. Oke, senang sekali sekarang bisa melihat Ibu Ayu lebih tersenyum, tapi nampaknya kayak ada beban sedikit ya Bu Ayu ya. Ya, kalau misalnya Bapak ada waktu, dari luangkan waktu saya ingin bercerita tentang permasalahan dalam kegiatan tadi seperti itu Pak. Berarti yang tadi yang saya alami. Oke.
Berarti tadi Bu Ayu mengalami ada sesuatu hal yang masih mengganjal seperti itu Bu Ayu ya? Iya, Dalam benar sekali pembelajaran. Bapak. Benar Bapak. Jadi begini Pak, saya merasa kesulitan dalam mengintegrasikan pembelajaran keterampilan abad 21 ke dalam pembelajaran saya gitu. Jadi saya ingin siswa saya itu memiliki keterampilan yang relevan dengan dunia kerja saat ini, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan di sini Bu Ayu ini masih abu-abu ya, kira-kira gimana caranya implementasi keterampilan abad 21 untuk mendukung potensi kerja siswa seperti itu ya. Ya, benar sekali. Oke, kalau saya boleh tahu nih Bu Ayu, hasil apa yang Ibu Ayu ingin dapatkan dari setelah kita berdiskusi hari ini? Oh iya siap. Saya ingin itu Pak, siswa saya itu memiliki keterampilan yang berpikir kritis, Oke. yang kreatif, komunikasi dan kolaborasi yang baik. Dan selain itu juga saya ingin mereka memiliki literasi digital yang Oke. memadai seperti itu. Ya baik. Berarti tujuannya itu mengarah ke kemampuan literasi digital ya. Nah, sekarang di sini Bu Ayu, kalau boleh saya tanya, dari tujuan kita berdiskusi di sini, kira-kira boleh lebih spesifik lagi nggak, kendala apa sih yang Ibu Ayu alami dalam hal di sini pengenalan keterampilan abad 21 untuk siswa? Jadi kesulitan kendala yang saya alami itu Bapak dalam menemukan aktivitas pembelajaran yang menarik dan relevan dengan kehidupan siswa. Jadi selain itu saya juga khawatir dengan ketersediaan teknologi di sekolah. Oke. Nah, kalau boleh diberikan saya skala Ibu Ayu dari 1 sampai 10, kira-kira kendala yang Ibu Ayu alami itu berada di posisi atau skor mana nih Bu Ayu? Mungkin ada di kendalanya ada di 6 Pak ya. Tina. Oke. Kenapa bisa Bu Ayu menyimpulkan itu dia berada di skor 6? Kita kan ingin mengembangkan abad 21 di pembelajaran seperti itu Pak ya. Jadi persentasenya terlihat dari rubrik penilaian yang kita berikan, antusias anak-anak saat pembelajaran menggunakan teknologi seperti itu kurang lebih ada di 50%-nya Pak. Oke. Iya. Harapan ke depannya Bu Ayu, ekspektasi Bu Ayu nanti ke depannya kemampuan anak dalam keterampilan abad 21 itu harapannya sejauh mana nih? Atau sebesar poin berapa gitu? Ya, kalau sekarang masih 50% kan gitu Pak ya, masih di angka 6, nanti saya sangat berharap itu bisa jadi paling tidak 70% ke atas, di angka 9 Pak. Angka 9? Ya, kurang lebih angka 9 di 70%. Oke, apa yang menjadi target Ibu Ayu? Kenapa harus di angka 9 kalau saya boleh tahu? Target untuk menerapkan pembelajaran keterampilan abad 21 tersebut, jadi nanti kita akan menerapkan pembelajaran dengan teknologi yang sekarang seperti itu, media-media pembelajaran yang lebih interaktif, yang lebih bervariasi, yang lebih kreatif. Baik. Oke, beranjak dari hal yang sudah kita identifikasikan tadi, terus kira-kira bagaimana rencana aksi yang mungkin bisa Ibu Ayu coba terapkan untuk mencapai target Ibu Ayu tadi? Jadi nanti saya berencana untuk menggunakan teknologi, jadi media-media, mungkin media yang bervariasi Pak, seperti mungkin ada quizzes dengan games gitu. Baik. Kira-kira media-media yang bervariasi itu kalau Bu Ayu boleh sampaikan ke saya, yang media seperti apa contohnya kira-kira akan Ibu Ayu gunakan sebagai langkah awal pencapaian target Ibu Ayu? Jadi sebelumnya saya akan coba ke yang mungkin sederhana dulu, yang secara umum itu ada quizzes ya. Okay. Dengan LKPD-nya live worksheet gitu. Ya. Nah, kalau kita kaitkan nih dengan strategi pembelajaran seperti PBL ataupun juga
project, Ibu Ayu lebih cenderung mengarah kemana nih? Kalau untuk meningkatkan keterampilan abad 21 itu? Saya ke PBL. PBL. Boleh Ibu Ayu ceritakan ke saya kenapa Ibu Ayu mengarahkan ke sana? Kalau ke mata pelajaran saya itu proyeknya jarang ada media, jadi lebih ke PBL karena yang saya pakai teknologi yang saya terapkan itu adalah Quizzes. Kalau ke PJBL itu dengan apa namanya Pak, beda medianya dengan materi yang berbeda nanti. Itu jadi kalau saya menerapkan Quizzes, model yang cocok lah PBL. PBL berarti problem based learning Iya. ya. Sangat menarik sekali di sini Bu Ayu karena Bu Ayu ingin istilahnya berinovasi kan untuk mencapai keterampilan abad 21 itu diintegrasikan dengan PBL seperti itu. Jadi dalam waktu dekat nih, kapan kira-kira Bu Ayu ingin mulai untuk melangkah nih atau step up? Oke, karena ini sudah terencana Bapak ya. Jadi kebetulan besok di hari Senin saya ada mengajar. Mungkin saya terapkan mulai besok di hari Senin. Berarti mulai besok nih sangat cepat sekali ya. Berarti karena sudah ada persiapan kalau saya bisa lihat di sini ya. Iya benar Pak. Oke. Nah setelah itu harapan Ibu Ayu setelah perencanaan itu dilakukan, implementasinya juga mulai dilakukan, kedepannya harapannya seperti apa nih? Ya. Jadi pembelajaran keterampilan pembelajaran abad 21 itu bisa masuk ke dalam pembelajaran di kelas, teknologi dengan media-media yang lebih bervariatif lagi karena setiap harinya itu kita sepertinya perlu setiap pertemuan itu ada inovasi-inovasi lain dengan media-media lain gitu, dengan games lain gitu Pak. Oke, luar biasa sekali Bu Ayu. Untuk mendukung rencana Ibu Ayu sebagai bentuk tanggung jawabnya Ibu Ayu nanti kepada perencanaan tersebut, kira-kira sumber apa atau referensi apa yang kira-kira Ibu Ayu butuhkan? Ya. Jadi kita berangkat juga dari kan ini abad 21 dengan teknologi, berarti kita perlu dari YouTube atau media lain untuk melihat apa sih sekarang untuk biar ada inovasi lain kita tampilkan ke siswa dalam pembelajaran tersebut. Ya, sangat terintegrasi ya Bu Ayu ya. Tadi Bu Ayu juga menyampaikan, kalau saya boleh simpulkan di sini, saya mencatat beberapa hal. Bu Ayu ini juga menerapkan penggunaan multimedia, lalu penggunaan dari website-website, jadi itu sangat terintegrasi sekali. Nah, saya sangat tertarik nih untuk mendengar nanti follow up-nya ataupun tindak lanjutnya dan bagaimana hasilnya nanti setelah Ibu Ayu melakukan penerapan implementasi besok. Nah, kira-kira kedepannya nih, kapan kita bisa bertemu lagi? Saya ingin mendengar lagi nih keberhasilan ataupun mungkin ada tantangan lain yang muncul, kita bisa diskusikan bersama lagi. Kapan kira-kira waktu kita bisa bertemu? Karena rencana ini dieksekusi besok Pak ya, jadi lebih cepatnya mungkin setelah itu dari itu 5 hari ke depannya atau seminggu ke depannya nanti saya informasikan kembali, paling lambat seminggu ke depan dari hari esok. Baik, luar biasa Bu Ayu. Jadi saya sangat tertarik dan antusias di sini untuk melihat bagaimana perkembangannya. Jadi kita akan terus berkomunikasi, berkolaborasi dan istilahnya bersinergi untuk mencapai keberhasilan bersama. Ya, Terima kasih. semoga berhasil ya Ibu Ayu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Ya, selamat siang Pak. Oke Bu, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Baik. Sebentar, Bapak, Ibu ya. Jadi setelah Ibu melakukan coaching ke Ibu desa, kita akan diskusikan sejenak ya terkait beberapa hal. Tadi baik sekali Bu ya, menurut saya pada sesi coaching tadi Ibu sudah mampu menuntun kunci dengan baik pada sesi coaching tadi Ibu. Nah, Ibu benar-benar dalam kondisi full present ya Bu ya. Kemudian begitu pula pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu berikan dan memancing potensi kunci yang sudah Ibu lakukan. Kemudian di dalamnya juga tidak ada adjustment terhadap
Kuci sama sekali sudah sesuai alur tirta yang Ibu sampaikan. Nah, sekarang saya ingin memastikan saja Bu, untuk upaya membangun kemitraan tadi apa saja yang sudah Ibu lakukan, kemudian kompetensi yang mungkin nantinya menemukan permasalahan yang dihadapi pada Kuci tadi bagaimana? Oke, baik, terima kasih Ibu. Tadi sesuai dengan yang saya ingin kembangkan tadi adalah yang mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi sudah saya lakukan tadi dan terlihat Kuci juga sudah memberikan solusi, bisa memberikan solusi yang terbaik sehingga apa yang menjadi tujuan dari Kuci itu sudah tercapai, gitu ya. Kemudian mungkin yang ingin saya kembangkan Ibu di sini adalah tentang kompetensi yang mendengarkan aktif. Karena mungkin dengan mendengarkan aktif, Kuci akan merasa diperhatikan, ya. Kemudian saya juga bisa memperhatikan lebih dalam lagi, memahami apa sebenarnya permasalahan yang dialami oleh Kuci, sehingga saya juga bisa membantu memberikan solusi yang tepat, ya, untuk bisa memberikan jawaban dari tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Kuci. Itu sih Bu yang ingin saya kembangkan berikutnya. Oke, baik Bu. Jadi nanti setelah apa yang ingin dikembangkan itu mungkin kita evaluasi kembali Bu ya. Mudah-mudahan luar biasa hasilnya dengan perpaduan dari pertanyaan berbobot gitu ya Bu ya. Kemudian kompetensi yang berikutnya. Nah, kedepannya nanti kita akan evaluasi setiap yang Ibu lakukan, tindakan-tindakan alur-alur yang ada itu kita evaluasi apakah itu perlu ditingkatkan ya Bu ya, atau setelah kita terapkan adakah kendala-kendala ya Bu ya. Ya, semoga nantinya apapun yang Ibu rencanakan lebih berhasil dan lancar Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Semoga berjalan lancar rencana-rencana berikutnya. Kita lanjutkan kegiatan selanjutnya Bu ya. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi Bu Desa. Oke, selamat pagi Bu Dewi. Apa kabar Ibu? Baik aja Bu, kabar saya hari ini. Oke, baik. Sepertinya Ibu ada yang ingin disampaikan. Dari tadi saya lihat sudah mengintip-intip saya dari tadi. Ada yang ingin disampaikan mungkin Ibu? Begini Bu Dewi, saya merasa kesulitan untuk menjalin komunikasi dengan orang tua siswa. Bagaimana saya bisa berkolaborasi dengan baik dengan orang tua siswa, karena kadang di antara kami terdapat perbedaan pendapat atau miskomunikasi yang membuat kerjasama saya dengan orang tua siswa itu mengalami kesulitan seperti itu, jadi kurang efektif lah Bu Dewi. Jadi itu yang menjadi permasalahan Bu yang selama ini, jadi tidak kurang efektifnya bagaimana bisa berkomunikasi dengan orang tua siswa itu ya Bu ya. Oke, baik, mungkin tujuannya apa kira-kira Ibu, menjadi tujuan spesifik dari masalah yang Ibu hadapi selama ini? Seperti yang kita tahu Bu Dewi ya, jadi keberhasilan pendidikan itu di mana antara orang tua dan guru itu harusnya bersinergi dengan baik ya, membangun hubungan yang positif, berkolaborasi, sehingga antara orang tua dan guru itu bisa bekerja sama gitu untuk memberikan pendidikan yang terbaik, bagaimana bisa mendampingi siswa atau anak mereka sehingga bisa berkembang dengan baik seperti itu. Jadi saya ingin dalam hal ini orang tua itu bisa lebih terlibat secara aktif lah untuk mendampingi perkembangan anak-anak mereka. Oke, baik Ibu. Jadi itu tujuan yang ingin Ibu dapatkan ya dari kegiatan hari ini. Mungkin Ibu bisa mengidentifikasi Bu tantangan yang kira-kira Ibu hadapi ya, yang Ibu hadapi saat ini nih menurut Ibu yang menjadi kendala yang untuk pendekatan yang dilakukan dengan orang tua. Mungkin ada Bu? Sebenarnya seperti kita ketahui bahwa
jumlah siswa yang kita dampingi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah itu berasal dari lingkungan keluarga yang berbeda, baik dari sisi ekonominya, kebiasaan, budaya keluarganya juga berbeda. Ternyata masing-masing anak ini berasal dari keluarga yang mempunyai gaya komunikasi yang berbeda. Ada keluarga yang secara spontan atau boleh saya bilang belak-belakan ya berbicara dengan lantang semua tentang aktivitas anaknya, apa yang terbaik untuk anaknya. Ada juga orang tua yang diam, yang tidak mengkomunikasinya itu tidak langsung, jadi melalui media chat lah, seperti menggunakan media WhatsApp di sini. Seperti itu sih Bu Dewi. Jadi ada yang langsung berbicara dan tidak. Jadi saya juga agak sulit untuk bisa memutuskan secara pasti nih sebenarnya apa nih keinginan dari orang tua yang bersangkutan seperti itu. Ada lagi sih Bu Dewi, lagi satu adanya juga aktivitas yang padat. Jadi dari orang tua itu yang jarang mereka memiliki waktu yang sangat terbatas untuk mendampingi anak-anak mereka. Jadi identifikasinya perbedaan latar belakang budaya mungkin ya. Jadi sama keterbatasan waktu dari orang tua untuk bersama anak-anaknya gitu ya. Ya, mungkin Ibu punya rencana aksi yang akan Ibu lakukan ya untuk menghadapi tantangan yang telah Ibu sampaikan tadi. Ada mungkin Bu? Mungkin dari di awal yang saya pikirkan itu, jadi saya akan menggunakan gaya komunikasi yang berbeda gitu. Jadi selain saya akan membuat sebuah email tersendiri yang saya akan gunakan nanti berkomunikasi dengan orang tua yang tidak bisa bertatap muka langsung. Kemudian saya juga bisa membuatkan satu grup orang tua dalam bentuk grup WhatsApp seperti sekarang. Jadi teknologi akan menjembatani secara baik ya komunikasi dengan pihak orang tua. Di samping itu juga kemungkinan saya akan mengundang para orang tua itu secara berkala untuk bertatap muka langsung dengan saya selaku guru wali kelas dari anak-anak mereka, sehingga komunikasi kita bisa berjalan keluar. Mungkin seperti itu Bu Dewi. Jadi rencana aksinya bisa dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini atau juga dengan mengundang orang tua yang mungkin bisa datang ke sekolah barangkali Bu ya. Selain itu ada nggak aksi lain yang akan Ibu lakukan untuk bisa menjawab tantangan yang Ibu hadapi? Atau bisa juga begini, saya setiap bulannya mungkin membuat report atau laporan dalam bentuk buletin kah atau agenda ya kegiatan aktivitas anak-anak mereka dalam 1 bulan terakhir di sekolah, itu sebagai bentuk laporan perkembangan anak mereka selama mengikuti pendidikan di sekolah, dan nanti bisa dipakai dasar oleh orang tua tersebut untuk melanjutkan pendidikannya di rumahnya, memberikan pendampingan anaknya. Baik, luar biasa Ibu idenya ya, mulai dari perkembangan anaknya, kemudian sesuai juga dengan kodrat anaknya juga ya. Jadi Ibu sudah bisa memberikan solusi yang baik tentunya sesuai dengan rencana yang sudah Ibu lakukan ya. Kemudian kita lanjut ke tanggung jawab Ibu ya. Kira-kira tanggung jawabnya bagaimana Bu? Sepertinya dalam hal ini saya akan berbagi tanggung jawab dengan orang tua Ibu Dewi ya. Jadi mungkin dalam pertemuan tatap muka atau melalui WhatsApp group itu saya akan memberikan informasi mengenai cara yang akan saya gunakan untuk mendampingi anak-anak mereka. Nanti sebatas mana tanggung jawab saya sebagai guru dan sebatas mana tanggung jawab mereka selaku orang tua, sehingga kami nanti bisa berkolaborasi sih, berbagi tanggung jawab yang akan tujuannya satu sih memberikan pendampingan maksimal untuk perkembangan anak-anak mereka. Berarti kira-kira kapan Bu jadwal implementasinya Bu? Rencana saya sih bisa saya terapkan melalui minggu depan. Mungkin langkah awalnya saya mencoba dulu membuat WhatsApp grup orang tua. Mungkin di situ saya gunakan sebagai media komunikasi awal dengan orang tua. Mungkin setelah jalan 1 minggu atau 2 minggu kegiatan, saya review di sana. Jadi berapa persen sih orang tua yang aktif untuk mengakses atau membaca informasi yang saya sampaikan. Mungkin setelah itu baru saya lanjutkan dengan mengundang mereka untuk tatap muka langsung. Oke, baik, luar biasa Ibu ya. Mungkin nanti saya akan bisa bantu mencarikan sumber daya yang lain Ibu untuk membantu rencana yang telah Ibu sampaikan tadi, seperti ada artikel-artikel atau buku-buku yang bisa membantu sebagai bahan bacaan untuk orang tua gitu Bu ya. Jadi sehingga nanti untuk
kegiatan rencana yang Ibu lakukan minggu depan ini bisa nanti kita lihat kembali, kita evaluasi kembali hasilnya ya. Nanti tidak hanya sekarang aja kita bertemu Bu ya, nanti mungkin kita lihat seminggu ini sesuai dengan rencana yang sudah Ibu berikan, aksi yang sudah Ibu rencanakan juga, kita akan lihat juga perkembangannya di minggu depan. Oke, ya Ibu Dewi, terima kasih atas waktunya, dan saya juga tidak akan akan terus ya untuk bersinergi, untuk berdiskusi dengan Ibu Dewi, sehingga setiap permasalahan yang saya hadapi itu bisa saya atasi. Terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Demikianlah pemaparan video demonstrasi kontekstual kali ini. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, Menggerakkan. sampai jumpa.